Iman merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan oleh semua manusia yang hidup di dunia ini untuk menjalani kehidupan beragama. Kehidupan seorang akan menjadi tidak menentu tanpa iman dalam dirinya. Salah satu dalil yang menerangkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tertera dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Pengertian iman. Iman adalah secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata amana yu'minu imanan. Sedangkan secara terminologi iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dengan perkataan atau lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Dalam bahasa Arabnya kita kenal at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyat. Makna Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna di sini secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti indah atau baik. Secara terminologi atau istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Dan Asmaul Husna merupakan bukti atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bukti sebagai Tuhan manusia dan Tuhan untuk semesta alam. 4 Asmaul Husna yang dipelajari dalam bab 1 ini. Yang pertama yaitu Al-Alim, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas, sedangkan pengetahuan manusia sangatlah terbatas. Untuk yang kedua, Al-Khabir, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha waspada atau teliti. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara detail, penuh dengan kecermatan, kewaspadaan baik secara lahir maupun batin, menyangkut hal-hal yang tersembunyi dan yang paling rahasia. 4 Asmaul Husna berikutnya, As-Sami, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta, karena pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selanjutnya Al-Bashir, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat semua yang ada di dalam semesta ini, mulai dari sesuatu yang berukuran paling kecil sampai yang berukuran paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dapat melihat makhluk yang bersifat gaib, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 18 surah Al-Hujurat yang berbunyi, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang gaib di langit dan yang di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sikap atau perilaku yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husnanya. Al-Alim,
Melalui Asmaul Husna Al-Alim ini kita wajib menuntut ilmu pengetahuan dan juga harus mengamalkan pengetahuan yang dimiliki dan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2, Al-Khabir. Melalui Asmaul Husna Al-Khabir ini kita seharusnya teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, teliti dalam bekerja dan sebagainya. Dengan mengamalkan sikap teliti dalam setiap pelajaran, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, perilaku yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami. Melalui sifat As-Sami ini kita seharusnya senantiasa menjaga ucapan dan perbuatan yang kita kerjakan, yang juga dapat ditunjukkan dengan peka terhadap informasi serta pandai dalam memilah dan memilih informasi yang baik dan benar, dan berhati-hati untuk menyebarkan informasi. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang berisi kebohongan dan fitnah. Perilaku yang diamalkan melalui Asmaul Husna. Yang keempat, Al-Bashir. Melalui Al-Bashir ini kita seharusnya mampu melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai renungan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat dipahami pula sebagai sikap mampu membaca diri, introspeksi, dan dalam lingkungan di sekitar kita. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, sebagaimana tertera dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Selanjutnya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketenangan dalam hatinya dan akan dihilangkan rasa gelisah. Ketenangan atau ketenteraman dalam hati ini merupakan suatu yang paling dicari oleh setiap manusia, sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Karena kunci agar terhindar dari golongan orang yang merugi adalah menjadi orang yang beriman, sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 5 karakter iman yang dimiliki oleh manusia. Pertama, keyakinan hati. Kedua, perkataan lisan. Ketiga, amal perbuatan. Keempat, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Demikian anak-anakku, selamat belajar dan jangan putus asa. Sekalipun kita tidak bisa tatap muka, semoga materi yang Bapak sampaikan ini memberikan wawasan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar dan semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.